Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 2. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Tak terasa nih tema 4 sudah memasuki subtema 3 dan subtema 4. Itu tandanya tema 4 itu akan selesai dan kita akan lanjut ke ulangan. Makanya tiap video atau PowerPoint yang Bu Sarah share ke grup kelas harapannya bisa disimak dengan baik dan jika ada tugas juga dikerjakan tepat waktu. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu tema 4 subtema 3. Materinya adalah bab PKN, yaitu sikap persatuan di tempat bermain. Kalian pernah ke tempat bermain bukan? Ya, pasti pernah ya. Apalagi yang sering jalan-jalan nih, pasti sering ke tempat bermain. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di tempat bermain. Yang kedua, menyebutkan 3 sampai 5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di tempat bermain. Coba kita simak baik-baik. Ini ada gambar anak-anak sedang bermain, ada yang sedang berolahraga. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mempunyai teman yang berbeda daerah? Contoh beda daerah, kalian tinggal di Semarang. Teman kalian ada yang tinggal di Solo, ada yang tinggal di Jogja, di Pemalang, Brebes, Tegal, Pekalongan. Itu namanya daerah-daerah yang berbeda dari tempat tinggal kalian. Pasti di antara kalian ada yang punya ya teman-teman yang berbeda daerah. Manfaat keberagaman di tempat bermain. Yang pertama, dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Masih ingat sikap toleransi? Nah, sikap toleransi itu sikap yang saling menghargai dalam hal apapun ya. Kemudian, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Menghormati berarti tidak mengejek atau menghargai pendapat teman. Kemudian yang ketiga, bisa mengenal permainan dari daerah-daerah yang berbeda. Nah, seperti di daerah yang Busara. Kalau di tempat kalian di sini namanya dakon, di tempat Busara namanya bukan dakon, tapi congklak. Kemudian, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa daerah asal teman kita. Tadi Busara sebutkan ya, teman yang beda daerah itu ada di Pekalongan, Solo, dimanapun. Seperti Busara itu aslinya bukan dari Semarang. Busara itu rumahnya atau tempat kelahiran Busara itu adalah Pemalang. Bahasa yang digunakan pun akan berbeda dengan kalian. Contoh, kalian pernah dengar bahasa ngapak ya? Pasti di antara kalian pernah dengar bahasa ngapak. Bahasa Jawa ngapak dengan bahasa Jawa yang ada di Semarang itu akan berbeda jauh. Bahkan orang yang tidak pernah mendengar bahasa ngapak, dia akan kesusahan untuk memahami apa arti dari yang diucapkan oleh orang tersebut. Nah, kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Bisa contohkan yang pertama adalah sepak bola. Jadi, kalau di sini membutuhkan kerjasama, otomatis cabang olahraga yang disebutkan adalah cabang olahraga yang membutuhkan kerjasama tim, kerjasama kelompok, agar olahraganya bisa kompak. Contohnya sepak bola, futsal, terus voli, banyak dan masih banyak lagi ya. Badminton juga bisa kalau ganda ya, kalau cuma satu orang nggak bisa. Kalau ganda tuh juga harus kompak. Sikap yang harus dipahami agar tercipta sikap persatuan yang pertama saling pengertian. Saling pengertian di sini saling memahami. Contohnya gini, Zahra itu tidak bisa datang ke rumahnya Vika karena saudaranya Zahra datang ke rumahnya Zahra. Otomatis Zahra meminta maaf pada Vika, Vika maaf, aku nggak bisa datang ke rumahmu karena ada saudaraku
datang ke rumah. Nah, sikap yang saling mengerti atau memberikan pengertian berarti jika tidak boleh marah atau bersedih karena saling mengerti. Oh ya, karena sudah kedatangan tamu berarti tidak sopan kalau harus ditinggalkan tamunya. Begitu ya. Kemudian menjaga kekompakan tim. Nah, kita sudah pernah dulu kelas 1 pernah main futsal. Nah, itu kekompakan tim tim dalam bermain futsal harus solid, harus kompak. Karena apa? Kalau tidak kompak, ya timnya akan berantakan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Orang oleh bolo-bolonan. Masih suka bolo-bolonan enggak kalian? Semoga enggak ya. Kemudian yang keempat, jujur dalam bermain. Nah, jujur itu sangat penting loh. Orang kalau jujur itu pasti dipercaya oleh orang lain. Kalau orang bohong, nggak berbohong itu nggak bakal dipercaya sama orang lain. Adil, bersikap adil dengan siapapun. Kalian masih ingat kita pernah bermain peran di kelas 1C dulu? Ada Akla, ada Wofi, Tasya, Yunda yang maju ke depan untuk berbuat adil ketika membagi stick es krim. Saya yakin kalian masih ingat ya. Kemudian yang keenam, bekerja sama dengan teman. Bekerja sama, wah sering sekali kalian lakukan ketika di sekolah dulu kelas 1. Bekerja sama membersihkan kelas, bekerja sama merapikan meja, membuang sampah ketika kelasnya kotor, kan bisa. Bekerja sama membantu Bu Sarah membawakan buku dari kantor ke kelas kalian. Nah, itu contoh dalam bentuk kerjasama. Nah, ini ada tugas. Coba ceritakan permainan yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan yang menunjukkan sikap bersatu dalam bermain. Ceritakan dengan bahasa yang santun. Nah, ceritakan yang menunjukkan sikap bersatu dalam bermain dan ceritakan dengan bahasa yang santun. Bahasa yang santun, bahasa yang baik ya. Ceritakan pengalamanmu lewat video. Nanti videonya silakan dikirimkan ke Bu Sarah. Nanti tidak usah panjang banget sampai 30 menit, nggak usah. Yang penting mewakili ya, mewakili. Nah, contoh permainannya pun tidak boleh misalnya, Bu Sarah, aku pernah bermain online dengan temanku si Banu misalnya. Tidak ya, permainan di sini adalah permainan tradisional. Nah, begitu saja pertemuan hari ini. Bu Sarah mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat jaga kesehatan. Jangan lupa rajin cuci tangan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.